Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, saudara sekalian, saat ini kita sudah memasuki sepertiga terakhir dari bulan suci Ramadan. Saat ini sudah masuk malam ke-21, sehingga kurang lebih 9 atau 10 hari atau 9 atau 10 malam lagi kebersamaan kita dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, 10 hari atau 10 malam yang terakhir ini merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam ibadah Ramadan kita. Kenapa bisa dikatakan saat-saat yang paling menentukan? Karena pada 10 malam yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semuanya satu malam yang dimana dalam satu malam itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, yang kalau kita terjemahkan bisa diartikan sebagai malam kemuliaan atau malam yang penuh dengan kemuliaan. Bisa juga disebutkan malam Al-Qadar ini merupakan malam tempat di situ ditetapkan takdir-takdir yang terjadi pada satu tahun yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, pada malam itu atau malam Al-Qadar itu terapkan urusan-urusan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana. Nah, setelah kita mengetahui Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, apa saja yang kita harus lakukan di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ini? Jadi yang sudah tentu harus kita lakukan yaitu memperbanyak ibadah, ya. Oke, sebelumnya kita kembali dulu membahas tentang kenapa disebut dengan malam kemuliaan. Seperti di surah Ad-Dukhan tadi, di ayat sebelumnya itu ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang malam Al-Qadar ini. Itu dalam ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang diberkahi. Nah, maksudnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar. Ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan malam 17 Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa malam ke-17 Ramadan itu merupakan turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz untuk malaikat Jibril untuk diturunkan kepada Rasulullah. Tapi berdasarkan yang saya ketahui, yang saya sudah baca, dalil yang paling kuat adalah diturunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, seperti yang disebutkan pada ayat yang tadi, juga di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada malam Al-Qadar. Ya. Sehingga entah dia diturunkan pada Lailatul Qadar seutuhnya dari Allah ke malaikat Jibril ke Rasulullah SAW, atau melalui tahapan yang disebutkan tadi, yang malam ke-17 Ramadan, meskipun yang saya ketahui dalilnya kurang sahih atau kurang tepat. Di sini kita tidak perlu terlalu baik membahas tentang apakah benar memang itu 17 Ramadan diturunkannya Al-Qur'an atau seperti apa. Yang jelas di sini kewajiban kita merupakan sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman kepada kitabullah, kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an, memperbanyak membacanya, tadabbur,
meresapi makna-maknanya dan juga menghafalkannya dan sebagainya untuk tugas kita memuliakan Al-Quran, terutama di bulan yang mulia ini, dan terutama lagi di 10 malam yang terakhir, yaitu di malam Lailatul Qadar yang merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Ya, berikutnya kita masuk di apa saja yang sebaiknya kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Nah, yang pertama tentu saja merupakan yang sangat-sangat dianjurkan dalam Lailatul Qadar ini, merupakan melaksanakan Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan. Sebagaimana hadis yang sangat populer, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam, salat malam pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, hanya mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam versi hadis yang lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, di sini cuman perbedaannya khusus pada atau lebih rinci kepada Lailatul Qadar. Nah, ganjarannya tetap sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga saya mengajak kepada diri saya pribadi serta saudara sekalian untuk mari kita memperbanyak salat kita, salat malam pada Lailatul Qadar, memperbanyak rakaat kita, memperpanjang berdiri kita, dan memperpanjang ruku kita, serta meresapi apa yang kita baca dalam salat kita. Ya, jika pada Ramadan sebelumnya, alhamdulillah mungkin di antara kita banyak yang melaksanakan qiyam Ramadan, entah salat tarawih atau salat malam secara berjamaah di masjid dengan rakaat yang panjang mungkin, atau bacaan yang panjang, mungkin 1 juz 1 malam. Dan sekarang mungkin dalam kondisi yang berbeda saat ini, tidak memungkinkan untuk sholat di masjid, maka mari kita hidupkan malam-malam kita di 10 malam yang terakhir ini di rumah-rumah kita masing-masing. Tetap kita laksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail, qiyam Ramadan di malam Lailatul Qadar ini, supaya kita tetap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar meskipun dalam kondisi yang serba sulit seperti ini. Ya, meskipun kita tidak sholat di masjid, tetap kita sholat di rumah. Bisa juga berjamaah di rumah. Kita mengajak keluarga, seluruh isi rumah kita untuk sama-sama kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Berikutnya yang kedua, kita memperbanyak doa pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Sebagaimana di surah atau ayat yang sudah dibacakan tadi, pada Lailatul Qadar itu ditetapkan atau diputuskan takdir yang terjadi pada tahun yang akan datang. Ya. Di takdir ke sini ada takdir yang sudah tidak bisa diubah dan ada takdir yang masih bisa diubah. Ya. Jadi bisa dibilang pada malam Lailatul Qadar ini merupakan update tahunan, ya, update tahunan untuk takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala terapkan untuk seluruh manusia. Ya, di sini kesempatan kita untuk bisa dibilang mungkin mengubah takdir, ya. Karena tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ya, saya lupa juga hadisnya seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu makna dari hadis tersebut. Sehingga pada malam Lailatul Qadar ini mari kita memperbanyak doa. Salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyaknya yaitu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha memaafkan, maka maafkanlah saya. Kalau kita berdoa secara bersama-sama, kita mengubah dengan fa'fu anna, maka ampunilah kami, ya Allah. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu-satunya atau satu hal yang terpenting untuk kita bisa
uh, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala di neraka, waliyadzubillah. Selain doa tersebut, kita juga bisa memperbanyak doa, entah doa yang diajarkan Rasulullah SAW melalui hadisnya, atau doa-doa yang berasal dari kita masing-masing tergantung kebutuhan atau hajat kita. Dan yang terpenting pada saat ini, mari kita memperbanyak doa supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus corona ini dari kita semuanya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik lagi, insyaallah bisa beribadah dengan baik lagi, serta mengurusi urusan-urusan dunia kita dengan baik lagi, insyaallah. Berikutnya yang ketiga yaitu perbanyak membaca Al-Quran, ya, karena sebagaimana Ramadan pada umumnya merupakan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan tempat diturunkannya Al-Quran, terkhusus lagi pada Lailatul Qadar, sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di malam yang mulia ini, sehingga setelah kita perbanyak sholat malam atau sholat tarawih, kita juga memperbanyak doa. Mari kita kembali untuk melanjutkan bacaan Al-Quran kita, ya. Jika pada 20 hari yang terlewat kita lalai dari membaca Al-Quran, ini kesempatan kita. Masih ada 9 atau 10 hari, 10 malam, kita bisa mengejar untuk membaca Al-Quran, menghatamkannya, serta meresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Iya. Jadi selain membaca Al-Quran, yang keempat sekarang, ya, yang keempat adalah bersedekah. Bersedekah pada Lailatul Qadar. Kita bisa memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi makan untuk sahur, atau memberikan makan untuk nantinya digunakan untuk berbuka puasa, atau sedekah-sedekah yang lainnya, ya. Karena Rasulullah SAW merupakan orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau lebih tinggi lagi pada saat bulan Ramadan, ya. Sehingga digambarkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Meskipun Rasulullah SAW bukan orang yang kaya, tapi beliau merupakan orang yang sangat dermawan, sehingga sangat dianjurkan bagi kita yang entah memiliki harta yang cukup atau mungkin masih hidup dalam kondisi yang pas-pasan, untuk tetap bersedekah, memberikan apapun yang kita miliki dan apapun yang kita sanggup untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan sedekah kita, terutama di situasi yang sulit seperti ini. Setelah kita membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan pada Lailatul Qadar, sekarang kita akan membahas tentang kapan sebenarnya terjadi Lailatul Qadar. Pada hadis Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar ini, beliau bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan." Ya. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi di sini kuncinya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Jadi bisa kita ambil mulai dari malam ke 20 malam atau malam ke 21, ya. Terus selanjutnya, selain pada malam 10 yang terakhir, ada pertanda berikutnya dari Rasulullah SAW juga. Jadi beliau mengatakan dalam versi lain pada hadis yang serupa, itu carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada bulan suci Ramadan. Di malam ganjil di sini bisa diartikan sebagai malam ke-21, 23, dan seterusnya. Malam-malam ganjil. Malam ganjil dari sisi angkanya, ya. Namun ada juga yang menganggap bahwa malam ganjil dari hitungan mundurnya, ya. Sehingga jika Ramadan berjumlah 30, maka malam ke-30, ke-28, 26 dan seterusnya dalam hitungan mundur merupakan malam-malam ganjil. Wallahu a'lam bishawab.
Uh, Namun intinya di sini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, terutama di 10 malam yang terakhir. Ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Lailatul Qadar ini menjadi rahasia, bisa dibilang rahasia terbesar dalam kehidupan kita. Kenapa Lailatul Qadar ini merupakan suatu malam yang tidak diberitakan langsung, tidak ditetapkan langsung bahwa Lailatul Qadar ini malam sekian. Misalnya malam ke-25 atau malam ke-27. Ya, meskipun ada beberapa dalil dari sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan tanggal tertentu. Ada yang mengatakan malam ke-23, malam ke-27, dan yang paling banyak diriwayatkan, meskipun yang saya ketahui tidak bersambung langsung dari Rasulullah SAW, ini merupakan salah satu firasat, ya, firasat dari sahabat. Kalau saya tidak salah, salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan kuat dugaan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar ini berpindah-pindah, ya, pindah-pindah, sehingga dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang dan tahun yang akan datang berganti tanggal. Ya, saya tahun lalu tanggal 27 dan tahun ini mungkin malam ke-23, wallahu taala alam. Jadi tugas kita bukan sibuk untuk mencari kapan Lailatul Qadar ini. Ya, tapi tugas kita merupakan tugas kita hanyalah untuk memperbanyak ibadah. Ya, karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar ini, sehingga kita memperbanyak ibadah. Karena kalau kita diberitahu mungkin kita hanya fokus di satu malam itu saja. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah. Jadi ini merupakan hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan keberadaan Lailatul Qadar itu, sehingga menjadi salah satu rahasia terbesar, ya, salah satu rahasia terbesar dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, terakhir mungkin sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengajak diri saya sendiri serta saudara sekalian kembali kita meningkatkan semangat beribadah kita di saat-saat terakhir ini, karena saat-saat terakhir ini yang menentukan, ya, menentukan apakah ibadah kita baik atau tidak. Karena mungkin saja pada 20 hari yang sebelumnya kita banyak lalai dari perbanyak ibadah-ibadah sunnah, puasa kita mungkin masih dibumbui dengan hal-hal yang sia-sia yang terus menggerus pahala kita. Sholat kita mungkin belum terlalu khusyuk, bacaan Quran kita mungkin kurang dihayati, kurang tadabbur. Di sini masih ada kesempatan 10 hari atau 9 hari, 9 hari atau 10 hari 10 malam kita perbanyak amalan-amalan kita, terutama di malam harinya, sehingga kita hidupkan malam hari kita dengan sholat lail, dengan tilawah Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, dan kita hidupkan juga siang hari kita dengan puasa serta memperbanyak membaca Al-Quran dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita tunjuknya, hidayahnya, taufiknya untuk kita bisa istiqomah, kita bisa konsisten untuk beribadah, untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk pada orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, walillahi ataqaw minan nar wa kana fi kulli lailatin fi ramadan. Sungguhnya pada setiap malam pada bulan Ramadan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan semoga kita tidak termasuk dari doa Rasulullah SAW yang diaminkan oleh malaikat Jibril, raghima an farajulin man adraka ramadhana wa lam yughfarlah. Sungguh celaka seorang manusia yang mendapati bulan Ramadan kemudian tidak diampuni. Ya, karena di sini ampunan Allah melimpah ruah, sehingga sangat rugi jika kita tidak memanfaatkan waktu yang baik ini. Ya, jangan cuma flash sale saja yang kita manfaatkan, kita belanja banyak-banyak di situ, mentang-mentang flash sale
harganya mungkin dari 1 juta turun ke 10.000, nah, kita kejar itu. Sementara ini yang jauh lebih berharga dari itu, yang lebih baik dari 1.000 bulan, kita mengabaikannya. Jangan sampai malam-malam kita, na'udzubillah, itu hanya dipenuhi oleh hal-hal yang sia-sia, mungkin hal yang mubah seperti tidur atau makan mungkin. Nah, terlebih lagi jika na'udzubillah dipenuhi oleh hal-hal yang sia-sia sampai menjerumus kepada maksiat, seperti misalnya malam-malam yang kita harus sebaiknya mengisinya dengan ibadah, kita mengisinya dengan memanfaatkan kuota internet, ya, kuota malam. Padahal kuota malam itu ya tidak terlalu berguna sebenarnya, kecuali kalau kita mau download yang besar-besar. Tapi dibandingkan dengan kebaikan Lailatul Qadar, itu kuota malam tidak ada gunanya. Iya. Apalagi kalau cuma memanfaatkan malam-malam yang mulia ini dengan bermain game online, untuk mabar, untuk push rank, itu sangat tidak ada sama sekali gunanya dibandingkan dengan kebaikan yang akan kita dapat untuk menghidupkan malam-malam kita ini dengan dengan memperbanyak ibadah yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah tabungan amal kita serta membebaskan kita dari api neraka. Dan sampai juga kita seperti yang sampaikan tadi, karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, maka kita juga wa na'udzubillah termasuk dari golongan yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan kebaikan apapun. Ya. Pada hadis yang lain juga, setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang bulan Ramadan dengan keutamaannya terhadap Al-Quran dan Lailatul Qadar, Rasulullah menutup sabdanya ini dengan satu kalimat yang cukup menusuk hati, ya. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan pada saat itu, maksudnya di sini pada Lailatul Qadar, faqad hurima, maka dia akan diharamkan dari seluruh kebaikan. Kenapa seperti itu sekalian? Karena jika kita melihat ganjaran-ganjaran amalan yang Rasulullah SAW jelaskan dan juga yang ada dalam Al-Quran, Lailatul Qadar ini merupakan bisa dibilang amalan yang paling tinggi ganjarannya, paling tinggi pahalanya. Sehingga jika kita tidak memanfaatkan Lailatul Qadar ini, apalagi bulan Ramadan secara umum, di mana lagi kita mengambil kebaikan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat juga, ya, selain taufik petunjuknya, dan juga semangat dan juga tentunya kesehatan, ya, untuk kita bisa meraih keberkahan, meraih limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini di hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Demikian penjelasan tentang Lailatul Qadar, tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan serta disunnahkan untuk diperbanyak. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi, dan semoga kita juga bisa mengamalkan, ya, terutama untuk saya pribadi, bisa mengamalkan apa-apa saja yang disyariatkan dan disunnahkan untuk kita amalkan di Lailatul Qadar dan di hari-hari bulan Ramadan yang tersisa ini. Ya, kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon diluruskan dan mohon dimaafkan. Kita tutup penjelasan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.